Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Cindy Brillianti dengan NIM akhir 198 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan dan kita akan membahas tentang neuroendokrin dan juga indera-indera khusus. Yang pertama kita akan membahas area Brodmann. Nah, dari judulnya tadi neuro, berarti kita sudah jelas akan membahas saraf dan saraf biasanya identik dengan otak. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang area Brodmann di otak kita. Nah, area Brodmann ini adalah suatu area di otak kita yang memiliki peranan khusus. Area Brodmann ini bisa kita lihat di sini. Di sini ada banyak area dimulai dari lobus yang paling depan yaitu frontalis, ada area Broadband 9, 10, dan juga 11. Nah, dia ini merupakan area namanya prefrontal cortex. Dipakai untuk kita berpikir gitu. Jika kita ingin melakukan suatu kegiatan, suatu aktivitas, maka hal itu berasal dari sini. Kemudian di sini ada area Broadband 8, yaitu frontal area Broadband 8 dia berguna untuk mengatur otot mata. Kemudian ada area Brodmann 6. Nah, area Brodmann 6 ini dia dikenal juga dengan motorik sekunder. Dia berfungsi untuk membantu memperhalus dari gerakan otot. Kemudian ada area motorik primer yaitu area 4 ini. Dia ini adalah membantu untuk menggerakkan dari otot-otot di muka dan juga badan kita. Kemudian di sini ada yang khas yaitu area Broca. Nah, area Broca ini berfungsi sebenarnya sebelum area Broca ini ada namanya area Wernicke. Nah, area Wernicke ini ada di sini. Dia ini berfungsi untuk kita memahami orang itu sedang bicara apa. Jadi, kalau orang itu sedang bicara, maka kita paham dia ngomong apa. Nah, dan area Broca ini adalah pasangan dari Wernicke, yaitu eh, misalnya kita diajak ngobrol oleh seseorang, maka kita kan perlu mengerti omongan dari orang itu. Kemudian kita perlu membalas omongan orang itu. Nah, area 44 dan 45 ini, si Broca ini berfungsi untuk menggerakkan otot bicara. Jadi, untuk membalas orang itu jika kita diajak bicara, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke lobus yang di belakangnya, yaitu lobus parietal. Di sini ada area 321. Nah, area 321 ini adalah sensorik yang primer. Area ini berguna untuk mengetahui adanya rangsangan suhu, rangsangan tekanan. Kemudian ada area 5, 7, 3, 9, 40. Dia ini masih berkaitan dengan area 321. Jadi kalau ini untuk mengetahui adanya rangsangan itu, maka ini gunanya untuk membandingkan rangsangan itu dengan rangsangan lainnya dari benda lain. Misalnya kita memegang benda yang dingin, maka ini akan area 321 akan mendeteksi, oh ini suhunya dingin. Kemudian kalau dia fungsinya untuk mendeteksi aja, tapi kalau kita misalnya pegang dua benda dingin dan panas, maka yang berfungsi adalah 57, maka yang berfungsi adalah dua-duanya. Di mana yang pertama dia akan diidentifikasi oleh area 321 ini, kemudian akan dibandingkan oleh area 57, 39, dan 40 ini. Supaya kita bisa membedakan mana yang dingin, mana yang panas. Kemudian kita lanjut ke lobus yang occipital. Di sini ada area 17 visual primer. Dia sesuai namanya visual, berarti ini untuk penglihatan. Kemudian area 18, 19 ini yang sekunder, berarti dia membantu yang primer, yaitu yang ini untuk mendeteksi kita melihat benda itu benda apa. Yang 18, 19 ini untuk mendeteksi, untuk membandingkan benda yang tadi dengan benda yang lain itu bedanya apa. Kemudian di lobus yang temporal di sini ada area 41 dan juga 42. Dia itu adalah area auditoris primer, fungsinya untuk pendengaran. Kemudian dua-dua ini ada terus sekunder, fungsinya juga untuk pendengaran, namun dia lebih ke untuk membedakan intensitas pendengaran yang kita dengar itu seperti apa, dia keras atau lembut. Kemudian ada area 20, 21, 38. Ini adalah area untuk mencatat dan untuk gudang pengetahuan atau pengalaman. Next, ini lebih jelasnya lagi tentang area-area Broadband tadi dan juga fungsi-fungsinya.
Kita akan membahas traktus piramidalis dan juga ekstrapiramidalis. Yang pertama, traktus piramidalis. Nah, apa sih traktus piramidalis? Jadi, traktus piramidalis ini adalah jaras area motorik primer dan sekunder, atau bisa kita sebut area Brodmann 4 dan 6 tadi, yang berjalan menuju medula spinalis. Nah, jadi sistem piramidalis ini adalah suatu jalan untuk penghantaran rangsang saraf gitu. Nah, jadi saraf itu kan tadi dari korteks cerebri ya. Ini korteks cerebri, kemudian dia akan berjalan, ditransfer menuju ke krus posterior kapsula interna. Setelah menuju krus posterior dari kapsula interna, maka dia akan turun menuju bagian tengah dari mesencephalon. Ini mesencephalon dia turun. Kemudian dia akan turun ke pons di sini. Setelah itu dia akan melalui bagian ventral dari medula oblongata. Ini di bagian ventral atau depannya setelah dari mesencephalon, pons, kemudian eh, ke bagian ventral dari medula oblongata. Setelah itu dia akan ada yang akan terjadi persilangan di sini. Nama persilangannya itu adalah decussatio piramidalis. Nah, sebagian besar saraf itu mengalami persilangan di decussatio piramidalis. Kemudian akan melanjutkan diri menjadi traktus corticospinalis yang anterior. Yang anterior ini dia akan lurus-lurus aja, langsung turun. Tapi kalau yang lateral, dia ini akan mengalami persilangan. Dia akan mengalami persilangan, kemudian baru mempersarafi motorik atau otot yang ingin dipersarafi yang mana. Oleh karena itu, kenapa sebagian misalnya karena dia mengalami persilangan ya, biasanya otak kanan ini akan berpengaruh ke area yang di bagian kiri. Nah, begitupun juga sebaliknya. Kemudian kita ke traktus ekstrapiramidalis. Nah, sistema ekstrapiramidalis ini adalah pengendali jaras aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik cerebri tadi dan juga traktus piramidalis tadi. Ya, ini terdiri dari 4 traktus, yaitu traktus vestibulospinalis, reticulospinalis ventrolateral, reticulospinalis yang lateral, dan juga traktus tectospinalis. Nah, traktus vestibulospinalis ini berperan sebagai keseimbangan untuk keseimbangan dan juga tonus otot. Kemudian reticulospinalis yang ventrolateral, dia itu berasal dari pons. Ini pons. Kemudian kalau reticulospinalis yang lateral, ini dia itu berasal dari medula oblongata. Kemudian untuk tectospinalis, dia itu berasal dari mesencephalon menuju ke medula spinalis. Saat neonatus atau masih bayi, traktus ekstrapiramidalis ini belum berkembang secara sempurna, sehingga uh, biasanya anak-anak bayi itu tidak dapat memegang benda dan juga menjaga keutuhan benda itu tetap seimbang atau tepat pas di tangannya gitu. Karena traktus ekstrapiramidalis itu kan ada vestibulospinalis tadi yang mengatur keseimbangan itu belum berkembang sempurna. Kemudian lanjut kita akan membahas encephalon. Encephalon ini adalah nama lain dari otak. Nah, encephalon ini sebenarnya dibagi menjadi tiga, yaitu ada berdasarkan embriologinya, yaitu ada prosencephalon, kemudian ada mesencephalon, dan juga ada rhombencephalon. Nah, ini adalah embriologi dari encephalon. Nah, jadi saat minggu ketiga dan keempat, embrio itu terdiri dari prosencephalon, mesencephalon, dan juga rhombencephalon. Nah, kemudian saat menuju minggu kelima, dia itu yang pertama prosencephalon akan berkembang menjadi telencephalon, dan juga diencephalon. Mesencephalon tetap menjadi mesencephalon, dan juga rhombencephalon berkembang menjadi metencephalon dan juga mielencephalon. Nah, telencephalon tadi itu nanti akan berkembang menjadi cerebrum atau otak besar kita. Kemudian, diencephalon akan berkembang menjadi talamus, hipotalamus, dan juga epitalamus. Nah, sedangkan mesencephalon akan berkembang menjadi midbrain atau otak tengah. Kemudian metencephalon akan berkembang menjadi pons dan juga cerebellum atau otak kecil, dan mielencephalon akan berkembang menjadi medula oblongata. Di organ-organ tadi itu, yang ini, di situ akan terdapat suatu ruangan. Nah, di cerebellum akan terdapat
ventricle lateral, ventriculus lateral. Kemudian di thalamus, hipotalamus, epitalamus akan terdapat ventriculus tertius. Kemudian di midbrain atau otak tengah akan terdapat aqueductus. Di pons dan juga cerebellum akan terdapat ventriculus yang quartus yang atas, dan medula oblongata akan ada ventriculus quartus yang bawah. Nah, ini lebih jelasnya. Nah, ini adalah talamus, hipotalamus. Dia ini kan tadi perkembangan dari diencephalon. Kemudian di sini ada pons, ini ada mesencephalon, medula oblongata. Ini adalah cerebrum, otak besar. Ini adalah cerebellum, otak kecil. Nah, pertama kita akan membahas dari cerebrum. Nah, cerebrum atau otak besar ini, dia ini dia ini ada dua bagian, yang mana namanya yang sebelah kanan ini adalah hemisferium cerebri yang kanan dextra, kemudian yang kiri ada hemisferium sinistra. Nah, dia itu dipisahkan oleh suatu lekukan dalam, namanya adalah fissura longitudinalis cerebri. Fissura lekukan, terus longitudinalis, longitudinal memanjang, cerebri punya di cerebrum. Kemudian di bagian dalamnya nanti dia akan dihubungkan oleh suatu bangunan yang namanya corpus callosum. Ini ada di gambar sebelumnya. Nah, ini corpus callosum ini adalah yang menghubungkan antara hemisferium yang dextra ini dan sinistra pada bagian dalamnya. Nah, di sini juga terdapat penonjolan-penonjolan ini, yang menonjol-nonjol ini namanya gyrus. Sedangkan yang cekungan di sini namanya sulcus. Apa bedanya sulcus dan visura? Visura itu cekungannya lebih dalam daripada sulcus. Nah, sulcus ini di sini juga terdapat beberapa sulcus. Pertama, sulcus yang paling sering diidentifikasi yaitu di sini sangat jelas adalah sulcus centralis. Dia bentuknya seperti ini, yang ini. Nah, sulcus centralis ini dia akan membagi lobus frontal dan juga varietal. Kemudian nanti akan banyak sulcus-sulcus lagi. Ada sulcus calcarina di occipitalis, ada sulcus parieto-occipital, sesuai namanya berarti parieto-occipital. Dia akan memisahkan lobus parietal dan juga occipital. Kemudian ini tampak inferior dari cerebrum. Nah, ini adalah mesencephalon. Nah, ini adalah pembagian lobus-lobus yang ada di cerebrum. Yang pertama ini ada lobus frontalis, ini bagian depan, ini bagian belakang ya. Ini adalah lobus frontalis, kemudian ini adalah lobus parietal, ini adalah occipital, ini adalah cerebrum atau otak kecil, ini adalah lobus temporal, dan di dalamnya adalah lobus insula. Di cerebrum ini akan terdapat beberapa serabut. Jadi, apa sih serabut-serabut ini? Serabut ini adalah seperti jalan atau rute apabila ada perintah, misalnya dari kepala menuju ke kaki, ataupun sebaliknya, ataupun dari kiri menuju kanan melewati linia mediana ini. Kemudian, atau dari belakang ke depan. Nah, kalau dari kepala menuju kaki atau sebaliknya, itu diperankan oleh serabut proyeksi. Serabut proyeksi ini sendiri dia itu dari korteks cerebri menuju ke akan melalui ganglia basalia dan akan membentuk suatu bangunan yang namanya kapsula interna, corona radiata, dan juga radiatio optica. Untuk serabut asosiasi menghubungkan yang depan dengan yang belakang. Jika komisura ini dia menghubungkan antara kiri dengan kanan. Jadi serabut komisura itu di sini ada forceps minor, ada komisura anterior, komisura posterior, forceps mayor di sini. Kemudian kalau serabut asosiasi di sini ada fasciculus longitudinalis superior, fasciculus uncinatus, longitudinalis yang inferior. Kemudian ada serabut komisura terbesar, yaitu tadi yang menghubungkan antara hemisferium dextra dan sinistra, yaitu corpus callosum. Nah, ini adalah nuklei basalis, yaitu terbentuk oleh serabut proyeksi tadi.
Nukleus caudatus dan putamen ini namanya striatum. Kemudian putamen dengan globus pallidus yang eksterna dan globus pallidus interna ini namanya adalah nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis beserta dengan nukleus caudatus ini namanya corpus striatum. Nah, di sini ada talamus. Kemudian ini ada yang memisahkan namanya crus anterior, ini genu, ini crus posterior. Ini dia bagian-bagian yang tadi di ensefalon kan terdiri dari talamus, hipotalamus, ini talamus, kemudian ini hipotalamus dan juga epitalamus. Dan di sini ada mesencephalon, ada pons dari metencephalon, ada cerebrum dari metencephalon, ada medulla oblongata dari melencephalon. Nah, ini adalah gambaran dari talamus. Jadi, talamus ini berfungsi sebagai relay station terhadap lintasan dari korteks cerebri. Nah, dia ini terdiri dari 5 nuklei. Di sini akan ada nuklei anterior talami, nuklei medianus talami, kemudian ada medialis talami, ada nukleus lateralis, kemudian ada nukleus posterior. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian mesencephalon ini adalah otak tengah. Dia sangat khas. Kalau kita lihat di sini, dia seperti Mickey Mouse. Ini, tapi ini jika dibalik. Jadi sebenarnya, nah ini adalah penampang yang dibalik gitu. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi beberapa beberapa bagian, yaitu di sini ini adalah substansia nigra. Substansia nigranya terdiri dari yang pars reticularis, kemudian pars compacta atau yang tulang, kemudian di sini ada substansia grisea, kemudian di sini ada aqueductus mesencephaly, tempat lewatnya dari core cerebrospinal. Kemudian di sini ada pedunculus cerebri yang terdiri dari crus cerebri, dextra sinistra, kemudian ada tegmentum di sini. Lanjut, ini adalah cerebellum atau otak kecil. Nah, ini adalah struktur eksternal dari cerebrum. Ini dia juga dibagi oleh dua, yaitu hemisferum cerebelli kanan dan juga yang kiri. Kemudian untuk bagian dalamnya, di sini bisa kita lihat ada gambaran seperti daun-daun yang putih ini cabang-cabang-cabang, itu namanya arbor vitae. Nah, jadi cerebrum ini berperan penting dalam pengendalian tonus otot dan juga koordinasi gerakan otot pada sisi tubuh yang sama atau ipsilateral. Jadi fungsi cerebrum ini tergantung dari regio mana saja. Jadi ada namanya regio archi cerebrum. Nah, regio archi cerebrum ini dia itu untuk keseimbangan. Nah, archi cerebrum ini untuk keseimbangan dan juga dia terdiri dari nukleus fastigius. Yang ini nukleus fastigius, kemudian ada namanya paleocerebellum. Paleocerebellum ini berfungsi untuk tonus otot, yaitu terdiri dari nukleus embryoniformis dan juga globusus. Ini adalah paleocerebellum. Kemudian akan ada neocerebellum. Nah, neocerebellum ini dia terdiri dari nukleus dentatus. Dia berfungsi untuk kemampuan gerakan terampil dan juga mengkoordinasi dengan cerebellum. Kemudian di sini ada pons. Nah, di sini ada bangunan khas dari pons, yaitu ada sulcus basilaris pontis, tempat melekat dari arteri basilaris. Kemudian ini adalah jalur keluar dari LCS atau liquor cerebrospinal. Apa sih LCS? Jadi LCS itu adalah suatu cairan yang akan melindungi otak kita dari tulang-tulang di dalam itu. Jadi ini kan otak kita di sini tuh akan terisi oleh cairan di ruangan yang coklat-coklat ini supaya melindungi dia dari em, tulang kranium. Nah, jadi tulang kranium ini kan tajam. Nah, sedangkan otak kita kan lunak. Jadi jika kita mengalami goyangan ataupun benturan, itu nanti kalau tidak ada cairan ini, maka otak kita akan langsung membentur dari tulang kranium yang tajam itu. Maka akan sangat beresiko sehingga LCS ini untuk melindungi
jika terjadi goyangan ataupun benturan pada otak kita. Nah, LCS ini dihasilkan oleh plexus choroideus di ventriculus lateral. Nah, jadi jalurnya itu pertama dari sini, dari ventriculus lateral, di situ ada plexus choroideus, kemudian dialirkan melalui foramen Monro atau foramen interventricular di sini, lanjut ke ventriculus yang tertius. Nah, dari ventriculus tertius akan dialirkan melalui ini, saluran ini namanya aqueductus sylvii, kemudian akan turun ke ventriculus yang quartus. Nah, ventriculus quartus kemudian akan bisa dialirkan melalui foramen Magendie ataupun melalui foramen Luschka di sini. Kemudian selain itu juga akan turun ke bawah sini melalui kanalis centralis medulla spinalis. Dan setelah itu, kalau dari foramen Magendie dan Luschka ini akan langsung keluar menuju ke tempatnya di sini, di subarachnoid spatium subarachnoideum. Tapi kalau lewat kanalis centralis medulla spinalis, maka dia akan ke ventriculus terminalis. Nah, ini lebih jelasnya. Kemudian lanjut medulla spinalis. Nah, medulla spinalis ini dia itu terdapat beberapa pembesaran. Di sini akan terdapat dua pembesaran, yaitu yang pertama namanya intumescentia cervicalis. Dia ini terletak di segmen cervical 3 sampai dengan torakal 2. Kemudian dia itu pembesaran maksimalnya ada di segmen cervical 6. Dia ini adalah asal plexus brachialis yang akan menginervasi dari eh, dari tangan. Dan kemudian ada intumescentia lumbales. Dia ini terletak setinggi segmen torakal 10 sampai dengan lumbal 3. Pembesaran maksimalnya ada di torakal 12. Mohon maaf ini salah. Kemudian dia adalah asal dari plexus lumbosacral. Di sini juga ada bangunan khas. Ini namanya conus medullaris. Kemudian ini namanya cauda equina, karena seperti ekor kuda. Di sini ada dua, yaitu substansia grisea dan juga alba. Substansia grisea itu dia yang di pinggir-pinggir ini. Dia ini banyak, dia ini didominasi oleh badan sel saraf. Kemudian di sini bisa diidentifikasi beberapa bangunan, yaitu ada visura mediana anterior, kemudian ada sulcus mediana posterior. Di posterior ini akan terdapat fasciculus gracilis dan juga fasciculus cuneatus. Dan yang biru ini adalah tractus ascendens atau yang naik atau sensoris, dan yang merah ini adalah tractus descendens. Jadi kalau ada suatu stimulus atau rangsangan, maka dia akan naik menuju otak melalui medulla spinalis ini. Maka dia akan naik melalui sini yang biru-biru ini, naik 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 ke atas. Kemudian kalau dia turun, dia akan melalui yang merah-merah ini. Nah, kalau yang tractus ascendens ini, yaitu eh, ada columna dorsalis posterior, ada tractus spinothalmicus yang lateral, spinothalmicus yang ventralis, dan juga spinocerebralis. Kemudian kalau yang descendant atau yang turun itu ada tractus corticospinalis anterior dan lateral, tractus corticospinalis, tractus rubrospinalis, ada tectospinalis, dan juga extrapyramidalis. Next, kemudian kita akan membahas nervus cranialis. Nah, nervus cranialis, kenapa namanya nervus cranialis? Karena dia keluar melalui kranium atau kepala. Nah, ini. Di sini kita mempunyai 12 nervus cranialis. Yang pertama ada olfactorius opticus. Kemudian ada oculomotorius, trochlearis 4, trigeminus 5, abdusen 6, facial 7, kemudian vestibulocochlear 8, glosopharynx 9, vagus 10,
accesorius 11, dan juga hipoglossus 12. Dia memiliki tempat keluarnya masing-masing di dalam kepala kita, akan dibahas di sebelah. Nah, untuk olfactorius atau nervus 1, dia akan keluar namanya dari foramina cribrosa. Foramina cribrosa di sini akan keluar nervus 1 olfactorius yang berfungsi untuk penciuman. Kemudian nervus 2 atau nervus opticus akan keluar melalui kanalis opticus di sini. Dia tentu fungsinya untuk menerima rangsangan dari mata. Kemudian untuk nervus 3, 4, dan juga 5 cabang 1, kemudian nervus 6, yaitu akan keluar melalui visura orbitalis yang superior, di mana okulomotor untuk menggerakkan bola mata, tokrealis untuk menggerakkan beberapa otot mata, kemudian trigeminus. Trigeminus ini akan dibagi menjadi 3, yaitu trigeminus cabang 1, cabang 2, dan cabang 3. Cabang 1 ini namanya ophthalmicus, kemudian cabang 2 mandibula, maxillaris, dan cabang 3 adalah mandibularis. Kemudian ada nervus 6 abdusen, dia berfungsi untuk abduksi mata. Setelah itu untuk maxillaris dia keluar dari foramen rotundum, untuk mandibularis dari foramen ovale. Kemudian untuk nervus 7 yang berfungsi untuk menggerakkan otot-otot di wajah dan juga vestibulokoklear, nervus 8, dia itu berfungsi untuk keseimbangan dan juga pendengaran, dia itu keluar dari meatus acousticus yang internus di sini. Kemudian untuk glossofaring, nervus vagus dan accessories keluar melalui foramen jugulare di sini. Dan untuk nervus 12 atau hipoglossus keluar melalui sini, kanalis hipoglossal. Untuk fungsi-fungsinya bisa dibaca lebih jelas di sini. Kemudian kita akan lanjut ke circulus arteriosus Willisi. Nah, circulus arteriosus Willisi ini adalah arteri yang mempersarafi otak kita. Jadi dia ini konsepnya kolateral atau dia seperti lingkaran gitu kan di sini di gambar sebelumnya. Nah, jadi jika terjadi masalah pada salah satunya, maka otak kita bisa mendapat aliran darah dari yang sebelah satunya lagi. Nah, circulus Willisi ini pertama akan ada arteri vertebralis ini. Arteri vertebralis ini nanti akan ada yang dextra dan sinistra ya. Nanti akan menjadi satu, menjadi arteri basilaris. Nah, arteri basilaris tadi dia itu akan menempati sulcus basilaris pontis yang ada di pons tadi. Nah, kemudian arteri basilaris ini akan bercabang menjadi arteri cerebri yang posterior. Nah, arteri cerebri posterior ini akan dihubungkan oleh arteri communicans posterior menuju ke arteri carotis interna. Arteri carotis interna akan bercabang menjadi arteri cerebri yang media, kemudian akan cabang menjadi arteri cerebri anterior dan dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Lanjut kita ke visual pathway atau jaras penglihatan. Nah, jadi penglihatan kita itu dia seperti ini. Misal pertama, cahaya yang diterima oleh sel fotoreseptor itu yang berfungsi menerima cahaya. Jadi kita mempunyai dua sel fotoreseptor, yaitu sel konus dan juga sel batang. Konus itu untuk menerima yang berwarna, batang itu untuk yang tidak berwarna. Jadi cahaya diterima oleh sel fotoreseptor mulai dari yang terluar ke dalam. Nah, ini urutannya. Kemudian, kumpulan akson dari sel ganglion akan tersusun sebagai serabut optik atau nervus 2. Nah, nervus 2. Setelah itu dia akan menjadi nervus 2, kemudian serabut nervus 2 ini akan bersilangan di kiasma optikum. Di sini adalah kiasma optikum. Jadi, penglihatan kita yang bagian tengah ini dia akan melihat dia berfungsi untuk melihat yang bagian
sana, lateral. Begitupun juga sebaliknya. Jadi dia bersilangan, bagian ini untuk melihat di sebelah sini, bagian ini untuk melihat di sebelah sini, bagian tengah ini dilihat oleh bagian yang di samping lateral ini untuk karena dia bersilangan di kiasma optikum. Kemudian akan menuju ke traktus optikus. Setelah itu akan disalurkan melalui nukleus nukleus geniculatum lateral. Kemudian akan menuju ke radiatio optica atau tractus geniculo calcarina. Setelah itu ke lobus occipitalis. Kemudian akan ditransfer kembali ke depan sehingga kita tahu kita melihat apa. Next, kemudian otot-otot mata. Nah, ini adalah otot-otot yang menggerakkan bola mata kita. Di sini ada oblikus yang superior, ada levator palpebrae yang superior, ada rectus superior, ada rectus yang medial, kemudian ada rectus yang lateral atau di samping, kemudian ada oblikus inferior dan juga ada rectus yang inferior. Untuk fungsi-fungsinya kurang lebih seperti ini. Nah, yang levator palpebrae superior tadi, dia itu berfungsi untuk mengangkat palpebrae superior kita, ini mengangkatnya. Kemudian dia di nervus facial dan nervus 3, yaitu oculomotorius. Kemudian obliquus superius, ini, yang ini, dia itu berfungsi untuk abduksi, depresi, dan rotasi medial. Obliquus inferius untuk abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Kemudian rectus superior. Nah, ini mungkin bisa dibaca. Lanjut ke syaraf simpatis dan juga parasimpatis. Nah, untuk saraf simpatis dan juga parasimpatis, ini terdapat beberapa perbedaan. Preganglionnya simpatis itu dia lebih pendek, sedangkan preganglion parasimpatis dia itu lebih panjang. Nah, untuk postganglion dari parasimpatis dia pendek, sedangkan simpatis dia panjang. Kemudian untuk parasimpatis itu dia neurotransmitternya preganglionnya asetilkolin, postganglionnya asetilkolin. Sedangkan simpatis dia preganglionnya itu asetilkolin, postganglionnya itu norepinefrin ataupun epinefrin. Nah, berikut ada beberapa penjelasan dari perbedaannya apa saja, mulai dari distribusinya di mana aja. Simpatis biasanya di kulit, kelenjar keringat, terus musculus erector pili untuk di kulit ini. Kemudian parasimpatis itu terbatas, misalnya pada kepala dan organ dalam. Kemudian tadi preganglionnya gimana sudah dijelaskan. Mungkin ini sekitar rangkuman. Kemudian simpatis itu dia efek fisiologis fight or flight. Kalau parasimpatis itu rest and digest. Lanjut ke modalitas dari nervus kranial. Nah, nervus kranial itu memiliki modalitas yang berbeda-beda. Ya, misalnya nervus olfactory, eh, dia itu kan untuk bau ya, dia itu SVS atau ya, jadi di olfactory dia itu SVS atau SVA, dia itu special visceral afferent atau spesial itu karena dia adalah organ-organ spesial di mana fungsinya untuk membaukan, enggak semua organ bisa berfungsi untuk mencium kan. Jadi dia adalah termasuk spesial, kemudian visceral dan juga afferent atau sensoris. Dia kan untuk organ sensoris dari bau. Kemudian untuk dari penciuman. Kemudian untuk nervus opticus dia itu SSA atau Special Somatic Afferent. Dia itu termasuk special sense kan, karena untuk melihat. Kemudian kalau oculomotor di sini dia itu GSE atau GVE. Ini sama aja GSM GVM atau GSE GVE. Dia GSE itu berarti General Somatic Motoric atau Efferent ya sama aja. Kemudian dia itu General Visceral Efferent dan untuk yang nervus lainnya mungkin bisa dibaca.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.